Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tidak lupa untuk mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah kehadirat Rabbul Alamin yang tidak henti-hentinya membimbing kita, mencurahkan rahmat, inayah dan taufik hidayahnya. Sampai saat ini kita tetap lanjutkan kajian kita ba'da salatil maghrib ilal isya di Masjid Manarul Islam. Hadirin para jamaah sekalian, pada malam hari ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama ialah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hari-hari kita harus berkasih sayang dengan bapak dan ibu. Tidak harus setiap tahun, tapi setiap saat kita melayani ibu kita, berbakti kepadanya sebagaimana mereka berdua melayani kita, merawat kita, menjaga kita, membesarkan kita setiap saat dan setiap waktu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah meriwayatkan sebuah hadis atau menyampaikan sabdanya. An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma biyadihi ila dari Abdillah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Pertanyaan ini sangat penting sekali, karena yang pertama bertanya sahabat Nabi, yang ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan apakah yang disampaikan oleh sahabat itu? Ayyul amali ahabbu ilallah. Pekerjaan apakah dan amal apakah yang paling baik
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya kepada Nabi, tanya tentang pekerjaan apa dan amal ibadah apakah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dalam hal ini spontan menjawabnya, kalau kamu bertanya tentang amalan apakah yang paling baik, kata Rasul, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Mendengar azan, langsung kita tiba ke masjid. Mendengar azan, kita dirikan sholat. Mendengar azan, siap akan kita laksanakan tugas yang pertama dengan panggilan itu yang namanya as-shalah. Karena sholat ini waktunya sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Jam sholat dhuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh itu sudah diteladani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang waktunya sholat dhuhur, sekarang waktunya sholat asar, dan seterusnya. Ini Nabi langsung mendirikan sholat. Makanya sholat itu tak boleh kita ini buat-buat sendiri. Sholat ini harus melihat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya apa sholat ini? Yang gelok Kanjeng Nabi lek sholat ya apa? Kita sholat meniru guru kita. Guru kita diajari oleh gurunya. Gurunya diajari oleh gurunya sampai jedul kepada sahabat-sahabat Nabi, dan Nabi melihat sahabat-sahabat Nabi dan sahabat Nabi melihat Nabi ketika melaksanakan takbir sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau enggak sak jamnya, sak waktunya, ya, tak boleh maju, tak boleh mundur, tidak boleh sebelum sholat kemudian sholat, waktunya sudah habis kemudian dirikan sholat, tak boleh. Cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya harus melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi nyuntuh siapa? Nabi ini nyuntuh kepada Jibril. Jibril yang mengajari. Jadi kanggai-nggai Pak. Maka di situ tidak ada sholat terjemahan, tidak ada. Sholat di jamak-jamak tidak ada. Maghrib wal isya, zuhur wal asar, subuh sendiri tidak ada. Sholat 5 waktu. Dan sholat ini 5 waktu kita kerjakan. Kalau ada orang-orang rawafid mengatakan 3, zuhur taruh asar, maghrib taruh isya, kemudian subuh. Karena Nabi pernah menjelaskan dalam sabdanya, kalau ada seandainya ada sungai di depan rumah kita, kemudian kita mandi sehari 5 kali, kira-kira apakah terdapat kotoran pada badanmu? Sahabat menjawab, qaulullah, ya tentunya bersih ya Rasul. 5 kali mandinya. Begitu juga seorang muslim yang mengambil air wudhu 5 kali sehari semalam, dan 5 kali 5 waktu dia melaksanakan ibadah sholat. Berarti sholat 5 waktu, bukan 3 waktu. Sholat pada waktunya Pak. Azan belum waktunya haram, sholat belum waktunya haram,
Begitu juga kalau sudah habis waktu 5 waktu ini, kalau sudah habis kita sholat haram tanpa ada uzur syar'i. Kalau uzur syar'i ada, nggak ada masalah, karena musafir, jamak takdim atau takhir, dan lain sebagainya. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi, ayul amalil afdal, pekerjaan amal apakah yang baik ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waktiha. Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kalau kepingin panjang kita, umur kita panjang, waktunya panjang, waktunya dibarokai oleh Allah, hari-harinya dibarokai oleh Allah, sholatlah tepat pada waktunya. Baru nanti terasa. Kalau tidak terasa. Qala sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Pekerjaan amal apakah yang paling baik dan paling disukai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Orang yang tidak tepat waktunya salat, diundur-undurkan, ini orang munafik. Orang munafik itu paling berat kalau diajak sholat, merasa berat sekali, merasa diajak ke perjalanan yang paling jauh dan melelahkan kalau diajak ke masjid, sekalipun masjid di depan rumah, di depan matanya. As-shalah, sholat ini sangat penting. Nabi sangat wanti-wanti masalah sholat. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Sholat, kerjakan sholat, jagalah sholat, perhatikan sholat. Seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu Jibril datang cuman sholat saja yang langsung diterima oleh Allah subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Berangkat dari langit pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit pertama, kedua, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kecepatan Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menerima tugas sholat 5 waktu. Ini rahasia ilahi Rabbi. Makanya perjalanan dari langit itu Pak, langit yang paling bawah ini sampai ke alam dunia ini, itu kalau ukuran manusia khamsina alfasanah, 50.000 tahun baru sampai. Nah ini malaikat membawa perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit pertama, sampai kedua, ketiga, sampai ke 7. Hanya budal itu gak sampai 2 hari, mulai berangkat ya, sore, malam, kemudian subuh sudah datang. Ini makanya dalam ayat-ayat mengatakan, kalau Allah melihat wa yarau qariban wa narahu ba'idan, apapun yang kita lihat itu jauh, apapun yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dekat, diwalak-walik dong ini. Ayo berangkat, ayo mudun, ayo ke kanan, ayo ke kiri. Makanya kalau kiamat nanti diringkes, kun wayakun, kun fayakun sebentar tok, dilempit kabeh, di genggaman Nabi, di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala semuanya.
As-sholatu ala waktiha, sholat. Nanti kalau mati Pak, yang ditanya pertama setelah man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, tanya masalah as-sholah. Ya apa sembahyang ini? Sembayangnya kena, insya Allah liane katut jadi baik. Sholatnya gak kena, tak pernah sembayang, lek sembayang teledor, lambat, kadangkala lupa dengan sholat itu, saking sembrononya. Kalau ditolak sholatnya akan karat-karit pekerjaan yang lainnya. Karena sholat itu tiang di dalam agama, tiang dalam urusan segalanya. Hubungan seorang hamba dengan Robnya itu ketika sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diberi kecintaan oleh Allah 3. Cinta kepada wanita, cinta kepada wangi-wangian, dan cinta dengan sholat. Kita dua kita cintai, sholat gak mau. Maka dicintai sholat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu sumayun, sahabatku bertanya lagi, kemudian apalagi selain sholat? Pekerjaan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala birrul walidain. Nah ini, berbakti kepada bapak dan ibu. Berbakti kepada bapak dan ibu ini digandengkan berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Gandeng. Bersyukurlah kepada aku, Allah Subhanahu Wa Taala, bil walidain, dan kepada kedua orang tua. Mari syukur kepada Allah, syukur kepada bapak dan ibu. Nah sekarang tidak. Bapak ibu ini luar biasa memperjuangkan kebesaran kita, sampai jadi gede, sampai jadi wong, sampai dikawinkan, tapi tidak ada balasan sedikit pun dari mereka. Jamaah sekalian, Al-Quran telah menjelaskan masalah birrul walidain. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menentukan dengan ketentuan yang pasti, sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, ambil kedua orang tua sing berbuat baik, sing ono aturane, sing ono adabe, yang ada akhlaknya. Bahagiakan mereka berdua, sayangilah mereka berdua, lindungilah mereka berdua, sebagaimana ketika kalian atau kita semuanya masih anak-anak dilindungi, dibesarkan, dipelihara, diopeni, diurus oleh kedua orang tua. Ini Al-Quran jelas-jelas kepada kita, menjelaskan kepada kita supaya kita ini semuanya berbakti kepada bapak dan ibu kita. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengatakan kalimat uff, gak, wah,
Iya kepada bapak dan ibu. Ini sangat kita anehkan dan kita sesalkan kalau banyak orang yang masih kurang ajar dan biadab kepada bapak dan ibunya. Kalau di antara mereka salah satunya sudah tua, jangan bertutur kata yang kasar. Wala taqulla ma'uf wala tanharhuma. Jangan dibentak. Engko dibentak-bentak, diilok-ilokno, dihina-hina, diusir-usir, gak direken. Ini manusia biadab terhadap bapak dan ibu. Tidak dibantu. Bahkan banyak anak-anak itu kurang ajar kepada bapaknya, kepada ibunya, tidak tegur sapa. Ibunya lo gak dijak ngomong, bapaknya tidak dijak ngomong, bahkan ditunjuk-tunjuk dengan tangannya, dipelototi dengan matanya, ucapan kasar dari lesannya, ditendang-tendang dengan tangan kakinya. Menangis itu orang tua. Al-Quran telah menjelaskan wala tanharhuma. Ojo ke sentak-sentakan lu. Pola ibumu wis tuwek, bapakmu wis tuwek, yang perlu kasih sayang dari anak-anaknya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong sing apik. Hati bapak dan ibu supaya tenang, aman, tentram, menyenangkan. Sekalipun bapak dan ibu kita berbuat salah dengan kita, kita harus birrul walidain. Kita tidak boleh bantah. Kalau seandainya kita berangkat haji atau umroh, ibu kita pikul di atas ini, kita tawaf sampai 7 kali, kita sa'i baina Safa wal Marwah, masih belum balas jasa ibumu. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, itu pernah Nabi kirim salam dan memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, tanda dari sini ada putihnya, bekas belang. Belangnya sudah hilang semuanya, yang sini saja belum hilang. Sampaikan salamku dan kalian berdua, ya Umar, ya Ali, mintalah doa daripadanya. Umar bin Khattab heran-heran. Nabi memerintahkan kami untuk minta doa kepadanya. Siapa orang ini? Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni ini ada seorang yang fakir miskin, birrul walidain luar biasa. Dia mau mengajak
Ibunya berangkat melaksanakan ibadah haji. Setiap hari selama 6 bulan dia punya kambing itu taruh di atas, kemudian dia naik gunung, kemudian berangkat lagi, besok lagi sampai 6 bulan. Setelah itu latihan bagaimana cara mengusung ibunya nanti ketika berangkat haji. Ibunya digendong, bakti yang luar biasa kepada ibunya. Maka tidak ketemu dengan Nabi, ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, diperintahkan oleh Rasul untuk minta doa daripadanya. Sungguh bahagia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh menyesal kalau ada orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Hadirin para jamaah sekalian, wa qul lahuma qawlan karima, bertutur kata yang baik. Iya bu, iya pak. Sampai kapanpun, setinggi manapun kedudukan Anda dan sebanyak apapun kekayaan Anda, ibu memandang kita anak. Iki anakku. Kita terhadap orang tua tetap ini orang tua kita. Makanya kasih sayang kedua orang tua kepada anak ini gak mandek. Dia selalu mengingat anaknya. Anak lupa dengan kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cerita Juret ketika itu sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya. Dia bingung ini, kita lanjutkan sholat ini atau menjawab ibu. Tapi dia tetap melaksanakan sholat, tidak memenuhi panggilan ibunya. Jadi jamaah kalau sholat sunnah dipanggil oleh ibu kita, boleh kita batalkan. Selain tidak boleh. Akhirnya karena tidak dipenuhi panggilan ibunya, dia mangkel ibunya. Inti kalamnya, Juret ini agak sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid karena durhaka kepada bapak dan ibunya. Saat ini ibunya. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Ojo mengatakan gak, ojo disentak-sentak. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan bertutur katalah dengan kata-kata yang baik, yang indah, yang menyejukkan. Kadang-kadang dijak ngomong, berikan pendapat-pendapat yang enak, yang positif. Pandangannya itu menolong kepada kedua orang tuanya, bukan pandangan memusuhi, pandangan kasih sayang, bukan pandangan-pandangan membenci, pandangan penuh rahmat, bukan pandangan mengusir dari rumah itu, mengharap
mengharapkan wis nang mati ya Bu, wis nang mati ya Pak. Ini harapan anak-anak terhadap kedua orang tuanya. Tapi tidak ada satu orang tua pun yang mengharapkan putra dan putrinya mati. Didoakan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, tetap dalam ketaatan kepada Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau anak-anak terhadap orang tua wis loro mari ngene mati, kalau anak terhadap orang tua wis loro mari ngene mati, kalau orang tua terhadap anak sangat mengharapkan bisa sembuh anak ini, ya apa carane? Hadirin para jamaah sekalian, wahfid janahaz zulli minar rahmati. Terhadap kedua orang tua tawadhu, sopan santun. Iya Pak, didengarkan. Iya Bu. Kalau ada sesuatu apapun kita utamakan kedua orang tua daripada istri dan anak-anak kita. Ada sesuatu sepotong atau sepiring yang mau dimakan untuk anak-anak, kita utamakan bapak dan ibu lebih dahulu. Kalau selesai baru diberikan kepada anak-anak. Itu orang tua tahu anak dan cucunya belum makan dan kepingin sesuatu yang diberikan oleh anaknya kepada ibunya, anak cucu ini mencicipinya. Itu orang tua sudah kenyang melihat semacam ini. Kasihkan anakmu, kasihkan anakmu. Ini nak, ini nak, ini nak. Teka-tekanya kalau ada seseorang yang menjauh dari kedua orang tuanya, berbuat jahat kepada kedua orang tuanya, berbuat tidak senonoh dengan orang tuanya, berbuat biadab dengan kedua orang tuanya, tidak sopan santun dengan kedua orang tuanya, hormat dengan orang banyak, dengan bapak ibunya tidak pernah hormat, ketawa, senyum, beramah-tamah dengan orang banyak, tapi sama bapak dan ibunya belum pernah hal itu dilakukan. Maka kita lupa bahwa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ini sangat erat, super erat dengan keridhaan bapak dan ibu kita. Kalau bapak dan ibu kita selalu ridho kepada kita, maka Allah akan menurunkan keridhaannya kepada kita. Tetapi kalau si ibu ini selalu dijengkelkan hatinya, disusahkan hatinya, disakiti hatinya, amalia dan ucapannya menjadikan orang tua ini marah dan tidak ridho kepadanya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho dengan anak-anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Mereka menangis ketika melihat bapaknya atau ibunya wafat. Menangis yang luar biasa.
ketika bapak dan ibunya membutuhkan sesuatu, teriak menyebut namanya, memanggil namanya, mengundang namanya, tidak pernah dipenuhi, tidak pernah datang, tidak pernah digubris. Hari ini penyesalan yang luar biasa. Maka tangisanmu tidak menyelesaikan masalah. Tutup sekarang usia kedua orang tua. Pintu surga yang di tengah-tengah sudah kita tutup karena ibu kita telah wafat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Nabi, siapa orang yang saya harus banyak berbuat baik kepadanya?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Kemudian bapakmu." Ibu. Zalim yang luar biasa. Kalau masih ada zaman semacam ini, orang itu menganiaya kedua orang tuanya. Apalagi sekarang ada yang mukul, ada yang mengusir, ayah mencaci maki, mukul ibunya dipukul. Naudzubillah. Hal semacam ini seperti zaman jahiliyah. Kedua orang tuanya diazab dan disiksa. Tidak ada azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kontan di alam dunia ini sebelum nanti fil akhirah, seperti uququl walidain, durhaka kepada bapak dan ibu. Jamaah sekalian, itu ibu kalau sudah angkat tangan minta, atau bapak, "Ya Rob, ya Rob, ya Rob," langsung diberi istijabah oleh Rabbul Alamin. Jangan main-main kepada kedua orang tua sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, menjadikan bapak kita marah. Hari ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi mengatakan tsumma ayun, setelah sholat as-sholatu ala waktiha, kemudian apalagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada bapak dan ibu. Ada seseorang berjalan-jalan di hutan, 3 orang. Akhirnya hujan deras lebat, ada seperti ini. Tahu dia masuk gua. Kita tahu di hutan itu pegunungan banyak bebatuan, bebatuan keras dan besar-besar. Mereka semuanya masuk, orang 3 ini. Setelah masuk, tidak lama kemudian batu itu bergerak, kena hujan. Setelah bergerak, menutupi mulut gua. Sedikit lagi gak bisa keluar dia, gak bisa napas. Akhirnya 3 orang ini, mereka mengadukan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ya Rasul, yang 3 hal ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, saya adalah seorang jejaka, seorang laki-laki, mempunyai kekayaan cukup. Tiba-tiba ada wanita misanan saya, anak paman saya, datang ke tempat saya mau pinjam uang.
sekian dirham. Dia sendirian datang dan aku di rumah sendirian. Uang ada kesempatan, tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Nafsu gejolak yang luar biasa karena wanita itu begitu cantiknya. Ketika aku akan berhubungan, wanita itu menolak. Jangan engkau masukkan cincinmu itu sebelum mendapatkan cara yang halal. Aku berhenti. Aku pun tidak melakukan sesuatu apapun. Dan uang itu saya berikan kepadanya. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini uang itu bukan utang, bukan pinjam, tapi ambil sebagai hadiah untukmu. Pergilah dia menyelesaikan urusannya. Maka ya Rabb, aku sekarang ini tertutup. Maka tidak ada satupun yang berikan pertolongan kepada kami kecuali engkau ya Rabb. Wanita tadi itu sangat-sangat memerlukan pertolongan. Aku berikan pertolongan. Hari ini kami sangat memerlukan pertolonganmu ya Rabb. Maka tolonglah kami. Maka bergeraklah batu yang besar itu. Minggir gretek. Yang satu, ya Rabb, aku punya kedua orang tua. Engkau memerintahkan dalam ayat demi ayat harus berbakti kepadanya. Aku berbakti. Setiap pagi dan sore saya membawa gelas ini. Saya mengambil susu dari onta, saya berikan kepada orang tua. Setelah itu sisanya saya berikan anak dan istriku. Dan kalau engkau berdua, kalau kedua orang tuaku belum bangun, susu pun aku pegang. Anakku menangis, memegang kakiku, minta susu yang aku bawa ini. Aku pun tidak memberikannya, kecuali setelah kedua orang tuaku meminumnya. Setelah bangun saya berikan. Dan diminum oleh kedua orang tuaku. Dan bahagia kedua orang tuaku. Hari ini, ya Rabb, tolonglah kami. Kami terjepit di gua yang besar ini, yang binatangnya banyak, batu-batu besar banyak. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Bergerak. Itu batu yang menutupi mulut gua tersebut. Akhirnya yang ketiga, ya Rabb, kami bermohon kepada engkau ya. Engkau memerintahkan kami harus amanah dan jujur. Saya pernah waktu itu punya pembantu bekerja di tempat saya selama 2 tahun lamanya. Ada gajian 1 bulan yang belum diambil. Kemudian saya belikan ayam. Karena pembantu mengatakan biar yang 1 bulan di sini, kapan-kapan nanti saya akan datang. Ini karena amanah dari pembantu itu, saya belikan ayam. Ayam sudah banyak, sebagian saya jual, saya belikan kambing. Kambing sudah banyak, sebagian saya jual, saya belikan sapi. Sapi sudah banyak, sebagian saya jual, saya belikan onta. Setelah lama pembantu itu tidak datang, tiba-tiba muncul datang dan bertanya, wahai tuan majikanku, ketika saya bekerja 2 tahun, ada sisa 1 bulan gajianku belum kamu kasih. Sekarang saya minta. Apa kata majikannya? Ayam, kambing, sapi dan onta seluruhnya ini milikmu. Maka dia bahagia, senang, disangka kita main-main. Langsung diambil semuanya, 1 pun tidak disisakan untuk aku yang memeliharanya. Hari ini aku tidak minta sesuatu ya Rabb, maka tolonglah kami ya Rabb dari batu yang besar ini. Kami bertiga
akhirnya terjepit. Kalau tidak engkau yang berikan pertolongan, tidak ada satupun yang berikan pertolongan. Bukalah batu itu, maka mereka semuanya bersyukur kepada Allah dan keluar. Ini namanya tawassul dengan amal-amal ibadah kita yang soleh. Boleh kita bertawassul semacam itu. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin ada banyak pertanyaan dari jamaah. Silakan yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, pekerjaan amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Setelah diuraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada bapak dan ibu. Di dalam ayat surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Ojo mengatakan kepada bapak dan ibu kita gak, menjengkelkan hatinya. Apalagi wala tanharhuma, jangan dibentak-bentak. Ojo diilok-ilokno, ojo dihina-hina, ojo diusir. Ojo menjadikan hati bapak dan ibu itu tersinggung, perasaannya terusik. Jangan, kita bahagiakan. Bagaimana kita memandang kedua orang tua itu? Bi'ainir rahimah, dengan mata yang penuh kasih sayang, bukan mata dengan musuh. Menghadapi kayak musuh, kita diktator, kita keras. Jangan. Ini kesimpulannya. Karena kita ingat ridhollah fi ridhol walidain, keridhaan Allah tergantung erat dengan keridhaan kedua orang tua. Akhirnya semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.